Padami episode 9. Hai, bertemu lagi dengan saya Maul Aryan di edisi Badami Bercerita apa berbicara? Bercerita tentang budaya, adat, dan misteri. Di video kali ini kita akan membahas salah satu cerita yang beredar di masyarakat, khususnya Cirebon. Apakah benar ada seorang putri yang mencintai Sunan Gunung Jati? Apakah Anda tahu cerita ini konon katanya ada hubungannya dengan Nabi Khidir? Bagaimana kisah lengkapnya? Dimanapun kamu, mari berbincang dan bertukar pikiran bersama Maul Aryan. Bagikan ilmu, tanggapan, dan sudut pandangmu di kolom komentar. Tinggalkan tatapakan, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification, and share in your social media. Let's move to the story. Nyimas Blimbing. Ini dari Urban Jabar, cek aja di deskripsi ya. Oke, jadi cerita yang beredar di masyarakat itu gini guys. Dikisahkan bahwa Nyimas Blimbing itu adalah salah seorang putri di Banten. Suatu malam ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang tampan dari Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati. Jadi mimpi bertemu Sunan guys. Nah yang menariknya adalah walaupun ini hanya mimpi, tapi mimpi itu memiliki kesan yang sangat dalam. Ia jatuh hati, jatuh cinta kepada Sunan Gunung Jati walaupun hanya bertemu lewat mimpi saja. Wow. Kalau zaman sekarang gimana ya kalau bertemu lewat mimpi? Jodohku, jodohku, maunya ku dirimu. Nah, rasa cintanya sungguh sangat dalam. Hal tersebut membuat Nyimas Blimbing gundah gulana, gelisah galau merana, makan tidak enak, tidur pun tak nyenyak. Lamun lagu Abel Jatnika manan. Mondo gitu tibra. Kumaha sih nadana? Mondo gitu tibra. Kumaha nadana? Pokoknya gitulah ya. Simpe lah, pokoknya mah eta lah. Nah, selalu merasa sedih, selalu termenung selama berhari-hari memikirkan Sunan Gunung Jati. Hal tersebut diketahui oleh ayahandanya, Sang Resi Rarata sebagai seorang ayah. Iya, Sang Resi Rarata. Dan sebagai seorang ayah, ia melihat kegundahan dalam perilaku anaknya. Ditanyalah, Nimas, apa yang mengganggu pikiranmu? Kenapa akhir-akhir ini kamu tampak murung? Apakah ayah bisa membantu? Nyimas sedikit menunduk dan malu-malu. Kemudian mengakui bahwa ia saat ini sedang mencintai seorang pemuda tampan, gagah, menawan yang hanya ditemukan lewat mimpi. Kalau zaman sekarang, make sense gak? Lewat mimpi. Membayangkan saja pemuda yang gagah. Cenah guys, oke baik. Ayahanda, apakah ayah percaya pada mimpi? Ternyata mimpi yang mengganggu pikiranmu. Tentu saja, kadang-kadang mimpi juga bisa merupakan pertanda. Iya, kadang-kadang mimpi juga merupakan suatu petanda. Lalu apakah mimpimu? Seperti apa mimpimu? Aku bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan dan kami saling jatuh cinta. Dia bernama Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cirebon. Ayah, bolehkah aku menemuinya? Mungkin dia adalah jodohku yang dipilihkan Tuhan untukku. Sang Resi berpikir sebelum akhirnya berkata, Nyimas, ayah mengerti perasaanmu, tapi tidak baik seorang putri pergi menemui laki-laki. Sabarlah,
berdoa. Jika dia memang jodohmu, kalian pasti akan dipertemukan. Ya, pemuda tersebut adalah Sunan Gunung Jati di Cirebon, salah seorang wali Allah. Nyimas Blimbing kemudian meminta izin kepada ayahnya dengan sangat hati-hati bahwa ia ingin ke Cirebon untuk menemui pujaan hatinya. Tapi ayahnya tidak mengizinkan, ya karena seorang perempuan tidak pantas untuk menemui laki-laki, terlebih di zaman itu ya guys. Kalau sekarang mungkin udah woman empowerment, udah tidak ada hal-hal yang cewek harus gini-gini mungkin ya. Tapi ya saya rasa dengan perkembangan zaman yang sekarang itu sah-sah saja selama tidak menurunkan adab seorang wanita. Oke. Ya pokoknya tidak diizinkan kan, apalagi ia adalah seorang putri raja dan adat kebiasaannya adalah laki-laki lah atau pangeran yang mengajukan lamaran untuk menikahi putri raja, bukan sebaliknya. Ayahnya dengan bijaksana dan berusaha menenangkan serta menasehati putrinya. Ya jika mereka berjodoh pasti bertemu, jadi sabarlah. Tuh gitu guys. Sabar ya teman-teman. Kalau misalkan kalian masih gunah gulana, jika jodohnya pasti dipertemukan. Simak ceritanya supaya kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Nyimas Blimbing. Oke lanjut. Nah, tapi Nyimas Blimbing ini tidak mampu menahan rasa rindu dan penasaran yang menggebu-gebu ya. Semakin ditahan, semakin ditolak, semakin pula tidak tertahankan. Akhirnya Nyimas Blimbing pergi secara diam-diam dari pertapaan di ujung kulon menuju ke Cirebon. Ujung kulon? Ujung Kaler, ujung kulon? Oke. Untuk menemui Sunan Gunung Jati ya. Maka ia telah mengabaikan larangan dari ayahnya karena sudah tidak sanggup menahan rasa rindunya kepada Sunan Gunung Jati. Nyimas Blimbing berniat untuk berjalan seorang diri menuju Cirebon tanpa memberitahu siapapun. Dan ini adalah perjalanan yang berat karena jarak yang sangat jauh. Tapi rasa cinta sudah menguatkan tekadnya. Tapi ternyata kepergian dari Nyimas Blimbing ini diketahui. Bukan oleh ayahnya, tapi kepergiannya ini diketahui oleh seorang pemuda yang suka mengintip dan memata-matainya. Tidak lain tidak bukan, dia adalah Ki Pandan Alam. Ki Pandan Alam ini sebenarnya sudah lama menaruh hati kepada Nyimas Blimbing, tetapi belum sempat diutarakan rasa cintanya tersebut. Maka saat mengetahui gadis pujaan hatinya berusaha menemui pria lain, otomatis kecewa dong. Gitu dong. Akhirnya ia terbakar api cemburu yang sangat membara. Ki Pandan Alam tidak akan rela gadis pujaan hatinya menjadi milik orang lain. Maka tanpa berpikir panjang, Ki Pandan Alam pun segera menyusul Nyimas Blimbing ke jalan menuju Cirebon. Cepat-cepat Ki Pandan Alam menggunakan kudanya berusaha menyusul dan melacak keberadaan Nyimas Blimbing. Setelah ia menempuh setengah perjalanan, akhirnya Ki Pandan mampu menyusul Nyimas Blimbing yang berjalan kaki. Ki Pandan dengan ramah, dengan kata-kata yang lembut, berusaha mencoba membujuk Nyimas Blimbing untuk mengurungkan niat hatinya menemui Sunan Gunung Jati. Dia mengutarakan rasa cintanya, tetapi tentu saja hal itu ditolak mentah-mentah oleh Nyimas Blimbing. Ki Pandan Alam yang merasa cintanya ditolak, ia menjadi marah. Terbakar api cemburu yang sangat besar. Akhirnya ia pun menggunakan kekerasan. Ia bertarung dan memaksa Nyimas Blimbing untuk pulang ke ujung kulon. Namun Nyimas Blimbing tetap teguh pendirian, tidak takut dan tetap menolak keinginan Ki Pandan Alam.
pertempuran pun dimulai. Tapi Nyimas bukanlah perempuan sembarangan. Dia memiliki kemampuan bela diri yang cukup hebat untuk ukuran seorang putri. Dalam pertarungan itu, Ki Pandan-Alam kalah. Tidak sanggup menaklukkan Nyimas Blimbing. Ki Pandan-Alam yang malu dan marah atas kekalahannya mengadu kepada ayahnya, Sang Hyang Tenggulung. "Ayah, kau harus menolongku untuk membalas kekalahanku." "Jangan khawatir, ayah punya jalan keluar untuk menyelesaikan masalahmu." "Bagaimana caranya, ayah?" "Begini. Ayah akan membuatmu tampak seperti Sunan Gunung Jati." Dirubah berarti guys. Tampak seperti Sunan Gunung Jati. Apa yang terjadi sudah bisa dibayangkan? Iya. Setelah dirubah, otomatis Nyimas Blimbing akan mengira bahwa Ki Pandan-Alam ini adalah Sunan Gunung Jati, pemuda yang dicari Nyimas Blimbing. Dengan satu kali jentikan, langsung Ki Pandan-Alam berubah wujud menjadi Sunan Gunung Jati. Segeralah Ki Pandan-Alam menyusul Nyimas Blimbing yang sudah hampir sampai di Cirebon. Tanpa curiga sedikit pun, Nyimas Blimbing yang memang sangat ingin bertemu dengan Sunan Gunung Jati menerima kehadiran Ki Pandan-Alam yang telah berubah wujud menjadi Sunan Gunung Jati dan menyatakan bersedia untuk dinikahi. Mereka pun kemudian tinggal di Cirebon untuk beberapa waktu lamanya. Nyimas Blimbing hatinya sangat berbahagia karena berhasil menikah dengan pemuda pujaan hatinya. Begitu pula dengan Ki Pandan-Alam, walaupun dia ada rasa ketakutan, takut ketahuan siasatnya, namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Ki Pandan-Alam yang menyamar terbongkar pula aslinya. Betul. Kesultanan Cirebon yang mengetahui hal tersebut kemudian memberikan hukuman kepada Ki Pandan-Alam karena kelancangannya menyamar sebagai Sunan Gunung Jati dan menikahi Nyimas Blimbing. Betapa kecewa dan hancurnya hati Nyimas Blimbing. Tinggallah Nyimas Blimbing yang kecewa dan sedih. Akhirnya ia merasa tertipu mentah-mentah. Dia merasa malu yang sangat dalam untuk kembali ke pertapaan, juga sekaligus takut kepada ayahnya karena telah melanggar perintah ayahnya tersebut. Karena kan ayahnya menyarankan heula, tunggu dulu, sabar, kalau jodoh pasti bertemu, jangan cewek yang menghampiri cowok. Akhirnya gini kejadiannya. Gitu guys. Nah, akhirnya karena merasa malu, Nyimas Blimbing memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nyimas Blimbing kemudian dikuburkan di Cirebon, dan beberapa bulan kemudian terjadi hal ajaib serta keanehan dari pusara atau kuburan Nyimas Blimbing. Dalam pusaranya seringkali terdengar suara tangisan bayi. Kemudian dibongkarlah pusara tersebut, dan ia menemukan seorang bayi laki-laki yang sangat lucu dan tampan. Bayi laki-laki itu dibesarkan oleh Sunan Gunung Jati, diangkat menjadi anaknya yang diberi nama Si Cikal. Menurut cerita rakyat yang belum terbukti kebenarannya, setelah Cikal tumbuh dewasa, ia sangat senang pergi mengembara ke daerah-daerah lain untuk menuntut ilmu. Dalam pengembaraannya tersebut, Cikal pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir yang tertarik dengan kecerdasan si Cikal, Nabi Khidir pun mengangkat si Cikal menjadi muridnya. Cikal kemudian ikut mengembara bersama Nabi Khidir dan tidak pernah kembali ke Cirebon lagi. Dan inilah pesan moralnya, ya Nyimas Blimbing tidak menuruti perintah atau nasihat ayahnya. Itulah cerita Nyimas Blimbing.
Apakah sudah cukup? Cukup belum cukup? Tulis di kolom komentar. Best of story yang namanya cerita, apalagi yang terus berkembang di masyarakat. Dari manapun ceritanya, siapapun penuturnya, ya inilah cerita rakyat yang tidak terjamin 100% keasliannya. Oke, next, buat mau lagi yang mau berbincang dan bertukar pandangan serta memberikan saran cerita apa lagi yang akan kita angkat di Badami selanjutnya, tinggalkan tatapakan di kolom komentar. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi, like, comment, subscribe, and share in your social media. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan yang saya miliki. Bertemu lagi di Badami.